Shalom saudara dan saudari di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, selamat bertemu kembali. Selamat pagi untuk semua. Ya, selamat bergabung di dalam renungan pagi kita pada pagi hari ini. Ya, untuk saudara dan saudari kita semua dimanapun kita berada pada saat dan ketika ini, ya kiranya kasih dan damai sejahtera Allah tetap menyertai kita semua. Nah, jadi kita bersyukur pada pagi hari ini, ya kita diberikan kesempatan yang begitu baik untuk kita dapat bersama-sama sekali lagi di dalam renungan pagi kita pada pagi hari ini sebelum kita menjalani kehidupan kita ya, di sepanjang hari ini. Nah, jadi sebaiknya mari kita datang bersama kepada Tuhan, mencari kebenarannya, jadi supaya kehidupan kita di sepanjang hari ini ya sungguh-sungguh dilandaskan di atas kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi saudara dan saudari semua, sebelum kita berkongsi sedikit daripada firman Tuhan pada pagi hari ini, ya saya rindu mengajak kita semua untuk sama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Ya, mari kita berdoa bersama. Tuhan Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sekali lagi datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena kebaikan Tuhan yang mana sekali lagi pada pagi hari ini memberikan kesempatan untuk kami dapat menikmati hidup pada hari ini yang merupakan kasih dan berkat Tuhan yang terbesar di dalam kehidupan kami setiap hari. Nah, untuk itu Tuhan, kami ingin pakai kesempatan ini untuk sungguh-sungguh melandaskan hidup kami di atas kebenaran firman-Mu. Jadi sebelum kami melakukan apa-apa di sepanjang hari ini, dan kiranya Tuhan kebenaran firman-Mu yang merupakan santapan rohani kami pada pagi hari ini sebagai pedoman hidup kami untuk kami melangkahi menjalani kehidupan kami pada hari ini khususnya. Terima kasih Bapa, kiranya penyertaan-Mu di mana kebenaran firman-Mu yang akan kami kongsikan dan belajar bersama. Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami karena kami percaya di mana firman Tuhan itu kami dengar, kami tahu bahwa firman itu adalah firman yang hidup, yang berkuasa, jadi yang mampu melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah di dalam kehidupan kami bersama. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, saudara dan saudari semua, pada pagi hari ini saya ingin membawa kita bersama-sama membaca dari Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-11 ayat 43 dan 44. Ya, Yohanes 11 ayat 43 dan 44. Jadi begini bunyinya. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Nah, jadi saudara dan saudari, pembacaan kita pada pagi hari ini adalah kisah kebangkitan Lazarus dari orang mati, dari antara orang mati ya, dari kubur ya, kebangkitan Lazarus dari kematiannya. Nah, jadi yang membangkitkannya adalah Yesus. Ya, jadi sudah beberapa hari mati, ya sangat menyedihkan keluarganya. Nah, maka ketika Yesus datang dan Yesus membangkitkan dia dari kematian. Nah, jadi saudara dan saudari, saya mungkin tidak berbicara panjang di dalam bagian ini, tetapi apa yang sangat menarik di sini saudara dan saudari semua, Lazarus yang sudah mati
masih tetap mampu dibangkitkan oleh kuasa Yesus. Nah, jadi inilah hal yang ingin saya bawa untuk kita renungkan bersama. Nah, saya tidak mungkin membahas dalam tentang teologinya di bagian di sini, tetapi sesuai dengan pembacaan ini, kalau saja kematian itu tidak menghalangi ataupun tidak dapat membatasi Yesus untuk melakukan karyanya, untuk menyatakan kuasanya, apalagi di dalam kehidupan kita. Dia pun mampu, dia pun mau, dia pun dapat, dia pun bisa melakukan sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa, yang ajaib di dalam kehidupan kita. Kuasa kematian saja sudah tidak dapat membatasi Tuhan Yesus untuk melakukan kalau Dia berkehendak. Nah, jadi saudara dan saudari, saya ingin membawa kita merenungkan, apakah mungkin ada masalah, pergumulan di dalam kehidupan kita, baik secara pribadi ataupun di dalam keluarga kita. Pergumulan yang lebih besar daripada soal kematian, yang kadang-kadang kemampuan kita sendiri membatasi Tuhan untuk melakukan sesuatu di dalam masalah dan pergumulan kita. Nah, jadi melalui pembacaan ini sangat mendorong saya secara pribadi, saudara dan saudari. Kematian saja tidak berkuasa menghalangi Tuhan Yesus untuk melakukan apapun, baik mujizat, baik berkat, baik apa sekalipun. Apakah mungkin di dalam kehidupan kita yang lebih besar masalahnya, yang lebih berat daripada kematian itu, untuk Yesus dapat lakukan di dalam kehidupan kita? Nah, saya percaya dan saya mengakui bahwa setiap orang, setiap keluarga, setiap pribadi, kita mempunyai masalah yang berbeda, kita mempunyai pergumulan yang berbeda. Tetapi pada pagi hari ini, saudara dan saudari semua yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini sudah membuktikan bahwa Yesus Kristus, jangankan masalah dan pergumulan yang kecil selagi kita masih hidup ini, soal kematian saja sudah tidak dapat membatasi Tuhan untuk melakukan sesuatu. Nah, apalagi di dalam kehidupan saya dan saudara, apakah yang tidak dapat Tuhan lakukan? Masalah apakah yang tidak dapat diselesaikan? Adakah yang terlebih besar daripada kematian itu? Ya, tidak ada. Dia menjanjikan hidup. Dia membuktikan bahwa Dia adalah sumber hidup. Dia mampu membangkitkan. Nah, jadi saudara dan saudari, biasanya di dalam kehidupan kita ini, perkara utama, masalah utama yang paling ditakuti manusia adalah kematian. Karena bagi manusia, kematian itu adalah berakhirlah. Nah, jadi itu merupakan yang terbesar, masalah yang terbesar bagi manusia. Nah, di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, Yesus membuktikan bahwa Dia adalah jalan keluar daripada masalah yang terbesar itu. Nah, jadi seperti mana yang saya katakan tadi, kematian itu saja tidak dapat membatasi Tuhan untuk berkarya, tidak dapat membatasi Tuhan untuk melakukan mujizat. Jadi pertanyaannya sekarang ada, saudara dan saudari, apakah masalah kita yang terlebih besar daripada kematian itu? Apakah pergumulan kita yang pada saat ini yang mungkin tidak mampu bagi Tuhan Yesus? Apakah ada, saudara? Nah, jadi saya percaya kalau kematian saja merupakan masalah yang paling besar bagi manusia, yang paling ditakuti semua orang,
Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia adalah jawaban bagi semua itu. Dan saya juga yakin dan percaya masalah yang saya dan saudara semua hadapi pada saat dan ketika ini bukanlah perkara yang mustahil bagi Tuhan. Bukanlah perkara yang besar bagi Tuhan. Bukanlah perkara yang harus membuat Tuhan bingung bagaimana harus menyelesaikannya. Nah, jadi saudara dan saudari, apa yang terlebih penting di sini? Apakah kita sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Saya percaya dan yakin bahwa Tuhan selalu punya rencana yang berbeza di dalam kehidupan kita. Mungkin yang terbaik bagi saya bukan itu yang terbaik bagi kamu. Mungkin ada yang lebih baik, hanya sesuai dengan keperluan dan keadaan kita masing-masing. Tuhan itu mampu melakukan apa saja. Yang lebih baik daripada apa yang kita pikirkan baik, Tuhan saja mampu melakukan hal itu. Nah, saudara dan saudari semua, kalau begitu hakikatnya yang ada pada Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saudari semua, mengapa kadang-kadang kita menutup pintu hati kita untuk tidak mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang sememangnya adalah Tuhan. Tidak ada orang yang mampu membangkitkan, tidak ada yang mampu memberikan hidup kalau bukan Tuhan. Karena Tuhanlah menciptakan segala sesuatu. Jadi makanya yang mampu memberikan hidup, yang berkuasa di atas semua kehidupan adalah Tuhan. Nah, jadi saudara dan saudari, dengan kenyataan ini, dengan kebenaran Alkitab yang kita baca, yang kita kongsi, yang kita renungkan bersama pada pagi hari ini, mari kita bertanya kepada diri kita, sebenarnya di mana kedudukan Yesus di dalam hati dan hidup kita masing-masing? Ya untung kalau sudah punya, tetapi kalau belum punya, saudara dan saudari, jangan berpikir dua kali. Engkau memerlukan Dia, yang mungkin pada saat ini engkau tidak mau, tetapi pada dasarnya setiap orang memerlukan Dia. Nah, jadi saudara dan saudari, renungkan, pikirkan sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai kita terlambat, jangan sampai kita tidak punya waktu untuk menerima, untuk mengalami kuasa dan kebaikan, bahkan berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Dia di atas segalanya, tiada lain, hanya Dia. Jawaban bagi saya dan saudara, bahkan seluruh isi dunia ini. Nah, jadi saudara dan saudari, perkongsian saya untuk kita bersama pada pagi hari ini ya sampai di sini dulu. Nah, bagi mengakhiri ataupun menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, ya saya rindu untuk sekali lagi membawa kita bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa kami di surga, di dalam nama Yesus Kristus, ya Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini karena kebenaran firman Tuhan yang sudah membuktikan kepada kami bahwa Yesuslah di atas segala-galanya yang mampu memberi jalan keluar bagi masalah yang terbesar sekalipun, yaitu kematian, yang mana itulah yang manusia tidak inginkan. Jadi kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini membuktikan kepada kami bahwa di dalam masalah yang terbesar seperti itu pun, Tuhan, Engkau adalah jalan keluar. Nah, ini memberitahukan kepada kami bahwa setiap orang yang mempunyai masalah dan pergumulan, Tuhanlah yang merupakan jalan keluar yang tepat. Jadi Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ini. Ajar kami untuk percaya, ajar kami untuk merendahkan diri kami, supaya kami membuka hati kami, supaya kami merendahkan diri, supaya kami menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bahkan
bukan saja secara pribadi, tetapi untuk seluruh seisi keluarga kami sekalipun. Tuhan Yesus, ini doa kami Bapa. Mari Tuhan, biar lewat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, Roh Kudus-Mu bekerja, Roh Kudus-Mu berbicara kepada setiap pribadi. Ketika kami mendengarkan, Tuhan, kami percaya Engkau punya cara yang luar biasa. Mujizat-Mu masih nyata, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dan Tuhan, Engkau tentu saja punya cara di mana Tuhan akan menunjukkan, di mana Tuhan akan menyatakan diri-Mu kepada setiap orang bahwa Engkaulah Tuhan yang sesungguhnya, yang semua orang perlukan, yang walaupun mungkin ada manusia yang tidak menginginkan, tetapi kami harus sadar bahwa kami sangat memerlukan Engkau. Nah Tuhan, ini doa kami supaya Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami, baik di dalam masyarakat kami. Tuhan, biar kami semua dapat menikmati berkat, kebaikan, dan anugerah Tuhan itu untuk kami bersama-sama. Terima kasih Bapa, dan dengan kesempatan ini Tuhan, kami juga berdoa untuk kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan Engkau menuntun setiap langkah hidup kami, supaya kami tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan, kami juga membawa kepadamu saudara dan saudari kami yang mempunyai pergumulan pada saat dan ketika ini, baik yang kami tahu bahkan yang tidak kami tahu, yang ada pergumulan secara pribadi, yang ada pergumulan di dalam keluarga, baik di dalam hubungan suami istri, baik di dalam masalah orang tua, anak, dan mengendalikan situasi-situasi di dalam kekeluargaan dan rumah tangga, baik di dalam kehidupan keseluruhan, baik di dalam soal ekonomi kami. Tuhan, kami berdoa Bapa, ketika kami merasakan bahwa kami merasa buntu, Tuhan, biar firman-Mu pada pagi hari ini sungguh-sungguh mengajar kami untuk sungguh-sungguh berharap, untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, untuk sungguh-sungguh mempercayai Tuhan Yesus Kristus itu di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat merasakan, sehingga kami dapat mengalami kuasa Allah yang tidak pernah berubah, kuasa Allah yang tetap nyata, berkat dan kebaikan Tuhan yang disediakan untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, terima kasih Bapa, biar pada pagi hari ini kebenaran firman-Mu itu sekali lagi merupakan jawaban bagi masalah, bagi pergumulan yang kami semua hadapi, saudara dan saudari kami yang dimanapun, yang pada saat ini yang mungkin tidak dapat kami sebut nama mereka satu persatu, namun kami percaya dengan cara Tuhan, dengan kuasa Tuhan, hal itu boleh mereka alami sebagai satu berkat di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Amin. Nah, saudara dan saudari semua, pertemuan kita untuk pagi hari ini ya sampai di sini dulu, dan sampai kita jumpa lagi pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Haleluya.